Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita masih pada tema Ayo Membayar Zakat. Dengan subtema yang kita bahas sekarang adalah macam-macam zakat. Sebelum kita membahas macam-macam zakat, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Macam-macam zakat. Zakat ada dua, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Sekarang kita akan membahas zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap orang Islam, baik dewasa maupun anak-anak setiap menjelang Idul Fitri. Zakat untuk membersihkan atau menyucikan badan atau diri si pembayar zakat setelah menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap umat Islam yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak, dan hukumnya wajib bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat. Apa aja sih syaratnya? Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, masih hidup saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan dan terbitnya fajar pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tuanya. Waktu membayar zakat fitrah. Yang pertama, waktu mubah. Waktu yang sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah yaitu sejak awal Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib adalah waktu yang baik untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu sunnah adalah waktu yang paling baik untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu sesudah sholat subuh sampai sebelum Idul Fitri. Yang keempat, waktu haram, yaitu waktu pemberian zakat fitrah yang dibayarkan setelah sholat Idul Fitri. Dianggap sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitrah lagi. Begitu ya, hati-hati dalam membayar zakat fitrah. Nah, bagaimana besar dan mutu zakat fitrah? Bentuk zakat fitrah bisa berupa makanan pokok yang mengenyangkan seperti beras, gandum, dan sagu yang memiliki kualitas baik dan tidak boleh dikurangi. Bagaimana jumlahnya? Ya, kalau jumlahnya zakat fitrah yang dibayar tiap-tiap orang sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter dan bisa diganti dengan uang seharga makanan pokok tersebut. Seorang kepala keluarga membayar zakat untuk dirinya dan keluarganya serta orang yang ditanggungnya, seperti istri, anak, orang tua, pembantu, dan orang yang ikut dalam keluarga tersebut. Nah, siapa aja sih orang yang berhak menerima zakat fitrah? Orang yang berhak menerima zakat atau zakat mal atau zakat fitrah itu disebut mustahik. Kalau orang yang mengeluarkan zakat atau zakat mal atau zakat fitrah itu disebut muzaki. Siapa aja sih orangnya? Ada 8. Yang pertama, fakir. Fakir ini adalah orang yang tidak memiliki harta dan mata pencarian. Yang kedua, miskin. Orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, amil zakat, yaitu panitia atau pengurus pembagian zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam yang masih memerlukan bimbingan dan pembinaan keimanannya. Yang kelima, hamba sahaya.
yaitu orang-orang yang dijanjikan merdeka atau bebas. Yang keenam, ghorim, yaitu orang yang berutang, orang yang tidak sanggup membayar utang yang dimilikinya untuk mengatasi kebutuhan dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang berjuang menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik yang kehabisan bekal. Jadi, yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8 ya. Bagaimana sih manfaat dari zakat fitrah? Yang pertama, menolong orang yang kesusahan agar dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membersihkan jiwa manusia dari kotoran dan mendidik pribadi agar bersifat pemurah kepada manusia. Yang ketiga, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Yang keempat, sebagai pernyataan syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memberikan kepuasan dan kegembiraan kepada orang-orang yang kurang mampu pada hari raya. Dan yang keenam, itu terciptanya hubungan kasih sayang antara orang kaya dan orang yang kurang mampu. Begitu ya, itu merupakan manfaat dari zakat fitrah. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya tentang zakat fitrah? Insya Allah, minggu depan kita akan membahas tentang zakat mal. Alhamdulillah, semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini barokah dan bermanfaat. Tetap semangat ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.